Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Gilang Gulan. Kembali lagi saya di sini akan mereview sebuah show pay-per-view premium live eventnya WWE yang disiarkan di bulan September ya. Apalagi kalau bukan Payback tahun 2023. Payback tahun ini diselenggarakan di Pittsburgh, Amerika ya. Dan beberapa matchnya pun itu match yang dijauhkan dalam storyline belakangan ini. Banyak yang menganggap kalau Payback, dan saya sempat menganggap juga kalau untuk teman-teman yang nggak mengikuti cerita gulat profesional, Payback cukup skippable ya. Jadi nggak begitu penting dan nggak begitu spektakuler untuk dinantikan. Tapi bukan berarti Payback adalah show yang jelek. Payback secara keseluruhan cukup solid dengan beberapa hal-hal penting, dengan juga champion baru yang kita dapatkan ya, dan cukup fantastis. Beberapa match saja, ada beberapa match yang kerasa cukup boring. Kita akan bahas lengkap di Gulat Review. Di opening kita langsung disajikan dengan pertandingan Steel Cage match dari Becky Lynch melawan Trish Stratus ya. Teman-teman mungkin sudah pada lihat ya, jadi saya akan mereview dengan asumsi semua penonton video ini sudah menonton Payback. Untuk match Steel Cage ini menurut saya tidak terlalu maksimal dan tidak terlalu ekstrim untuk ukuran WWE ya kalau saya bilang. Yang penting dari sini adalah storyline yang disajikan, karena ini adalah match penutup dari rivalry mereka. Kenapa saya bilang match penutup dan saya yakin ini match penutup? Karena sebelum match ini mereka ada video yang biasanya menceritakan rivalry, dan dalam interview ini kayak kalau nggak salah nggak diungkapin dalam episode SmackDown ataupun episode Raw ya, atau mungkin saya nggak nyimak ya. Yang jelas ini dia masing-masing ngomong, we will end this di Steel Cage. Ini akan jadi akhir dari semua ini. Di awal-awal mungkin memang kerasa agak membosankan karena begitu-gitu aja serangannya. Hampir sering mereka melempar-lempar diri mereka ke dinding kandang. Ini mengakibatkan si Trish Stratus terlihat jelas kalau badan-badannya biru-biru guys ya. Dia share juga di sosmednya, kepalanya juga agak biru begitu, tetapi mereka tetap maksimal melakukannya. Jadi untuk ini adalah sebuah kandang Steel Cage, apa yang mereka lakukan untuk ukuran women's dan level ekstrim yang ada di WWE menurut saya sudah cukup lah ya. Bisa mempergunakan apa yang ada di sekitar, yaitu adalah kandang Steel Cage-nya. Ada beberapa poin mereka main di atas kandang, cuma kita nggak dapetin momen mereka jatuh dari atas ya. Cuma sedikit ada Becky yang membanting superplex. Menurut saya itu superplex biasa, cuma kerasa lebih panjang, lebih tinggi karena Trish Stratus sudah berada di atasnya. Ada beberapa momen lentur badannya Trish Stratus juga pas dia mau jatuh ke bawah. Dan bagian menarik dari cerita rivalry ini adalah Zoey Stark ya. Sudah saya bilang di prediksi, dan prediksi saya benar kalau Trish Stratus akan kalah, dan juga ada bumbu permasalahan dan sudah diledakkan ya di ending ya. Jadi di ending seperti yang kita tahu semuanya, kalau Zoey Stark tiba-tiba datang menarik Trish Stratus untuk keluar dari kandang gitu. Tapi Becky bisa menarik Trish masuk dan dihempaskan kepala Becky oleh dinding oleh Zoey Stark, dan ini jadi kayak Zoey Stark jadi kayak awal mula dia bisa join masuk untuk membuat Trish Stratus bisa menang. Tapi pada akhirnya usaha dari Zoey Stark bisa diatasi oleh Becky Lynch dengan manhandle slam untuk dirinya dan menarik kembali Trish Stratus turun ke bawah, dan alhasil Trish Stratus bisa di manhandle slam dari atas ring dan langsung jatuh dan langsung dikunci 1, 2, 3, and that's it. The story ends like this.
Ini mengakhiri cerita mereka dan Trish Stratus kalah. Becky Lynch mendapatkan kemenangnya di akhir rivalry yang cukup terlalu diperpanjang ini. Menurut saya ini akhir dari feud yang memuaskan ya. Bayangin kalau ini hanya berakhir di Raw Kanada waktu itu. Dan mungkin prepare untuk SummerSlam memang tidak cukup waktu ya untuk membuat mereka dikasih match yang cukup epic di sini. Jadi kalau saya pikir SummerSlam, kalau ini berakhir di SummerSlam, mungkin nggak akan se-epic ini akhirnya karena tidak ada steel cage yang terlibat di sini. Walaupun kita masih bilang kalau untuk steel cage level Extreme tidak terlalu masih tersi rendah lah menurut saya. Cuma walaupun itu bukan berarti mereka tidak all out melakukannya, tidak maksimal sesuai dengan yang mereka mampu ya untuk membuat match ini menarik. That's it. Menurut saya matchnya cukup oke for opening dan ending dari rivalry antara Trish Stratus dan Becky Lynch. Becky Lynch pergi. Trish Stratus marah-marah sama Zoey Stark yang mencoba membantunya. Katanya dia mungkin nggak membantu. Maksudnya apa? Kan bumbu-bumbu permusuhan sudah terlihat jelas pada saat match Falls Count Anywhere kemarin yang sudah saya bahas di prediksi. Dan pada akhirnya memang benar kalau Zoey Stark kesal juga dengan Trish Stratus yang tidak terima kasih dengan pertolongannya. Dan Trish Stratus dihajar oleh Zoey Stark di sini. Zoey Stark pergi, Trish Stratus tertinggal sendiri. Dan ini saya bilang di watch along, tanah watch alongnya nggak bisa dilihat ya, saya kasih tahu aja. Kalau ini exit plan-nya Trish Stratus, jelas sudah terlihat nih exit plan-nya. Bisa jadi Trish Stratus nggak muncul di Monday Nitro, bisa jadi muncul, tapi jelas ini sudah jadi jalur keluarnya dia. Zoey udah nggak sama dia, Becky udah selesai ceritanya sama dia, udah. Apalagi urusan dia di Monday Night Raw untuk beberapa bulan atau beberapa minggu ke depan ya. Dan yang saya jadi pertanyaan, Zoey Stark nasibnya akan seperti apa? Apakah Zoey Stark akan lanjut lawan Becky Lynch atau gimana? Kita harus nantikan itu di Monday Night Raw ya. Lanjut ke match kedua kita, disajikan dengan datangnya John Cena. Ini sudah dibocorin oleh teman-teman yang ada di chat. Katanya hari ini John Cena akan jadi special guest referee ya, dan jadi tamu spesial untuk wasit. Nah, kita tahu sebelumnya John Cena hanya host saja. Harusnya dia opening dari ngebuka acara, tapi acara langsung dibuka dengan steel cage match yang menurut saya bertanya-tanya lah, kok John Cena nggak buka acara? Ternyata John Cena di match kedua dia muncul, dia siap menjadi special guest referee langsung di matchnya LA Knight dan juga The Miz ya. Secara keseluruhan ya saya bisa akui, jadi saya kebayang gitu kalau show ini tanpa John Cena jadi wasitnya. Sangat cukup boring kalau saya bilangnya untuk match ini tanpa John Cena jadi wasitnya. Untung John Cena dipilih jadi wasit. Selain dia dapat kerjaan juga ya, selain nge-host dia bisa membuat match ini jadi kalau kita tunggu sampai selesai pun it's okay, kita punya John Cena di situ gitu loh. Yang ada yang kita lihat dan bagaimana John Cena pun bukan cuma memihak, bukan terlihat dia memihak di sini ke LA Knight, tapi LA Knight juga sempat kesal dengan yang menurut LA Knight kok salah ini John Cena nih menurut dia. Ada intrik lah sedikit masing-masing. The Miz jelas ya, sama LA Knight pun juga ada si John Cena. John Cena berusaha untuk adil di sini di matchnya. Dia tidak hanya membela LA Knight waktu at some point, tapi The Miz juga kalau misalnya LA Knight terasa tidak mematuhi peraturan, dia coba tegur juga LA Knight. Beberapa poin memang saya sadari setelah beberapa menit berjalan tuh saya sadari kalau ternyata keputusan memberikan John Cena posisi referee di sini adalah keputusan yang tepat. Ini membuat match LA Knight lebih meaningful, match LA Knight lebih menarik untuk ditunggu sampai akhir. Di tengah-tengah kita rasa agak sedikit flat lah ya menurut saya. Aduh, agak lambat nih fasenya dan juga ini kan agak kurang. Padahal saya pengen banget lihat LA Knight match ya sebenarnya, tapi di tengah agak kurang guys ya. Sampai di ending pun kerasa kurang menghentak gitu loh menurut saya. Ya udah ya, tapi ini memang tujuannya untuk momentum kepada LA Knight, dan John Cena pun memberikan spot juga untuk LA Knight untuk bisa selebrasi, dan ini jelas hanya untuk jadi momentum kemenangannya bagi LA Knight. Dan The Miz lagi-lagi membantu partnernya atau lawannya
dalam hal ini dalam storyline dalam realnya untuk bisa naik dan dapat momentum yang lebih baik lagi. Kita lanjut lagi ke match berikutnya. Kita dipertemukan dengan matchnya Rey Mysterio melawan Austin Theory. Menurut saya ya, yang membuat match ini cukup maksimal, kita tahu ya bagaimana gerakan lincah luchador tua ini Mysterio ini. Dia walaupun sudah tua tapi gerakannya masih cukup lincah untuk ukuran dia kalau saya lihat. Dan Austin Theory juga membuat matchnya semakin lebih berwarna dengan storyline dan karakter yang dia miliki. Tetapi tidak, menurut saya tidak yang keren banget. Oke lah, tapi yang tidak yang keren banget. Beberapa usaha untuk curang seperti dilakukan oleh Austin Theory, dan pada akhirnya Rey Mysterio retain the championship ya. Jadi menurut saya nggak terlalu banyak yang harus kita bicarakan dalam match ini. Dan prediksi saya benar, karena saya kira Austin Theory mungkin bisa dapat kesempatan lagi, tapi nggak sekarang karena ini lagi ceritanya Escobar yang mungkin akan menantang Rey Mysterio berikutnya ya, karena dia pantas mendapatkannya. Si Escobar pantas mendapatkan US Championship match, entah lawan siapa itu, dan kemungkinan akan lawan Rey Mysterio setelah ini ya. Lanjut lagi kita ke match terbaik, salah satu match terbaik tahun ini. Kita punya The Tag Team Championship, Undisputed Tag Team Championship match, Pittsburgh Steel City Street Fight. Apa yang dipromokan Sami pada saat SmackDown yang bilang we will give you the fight of your life, katanya gitu. Dan benar, this is Judgment Day's fight of them life guys. It's a great match, unsur ekstrim. Kita dikasih darah oleh Kevin Owens, walaupun langsung dibersihin sama wasit karena tahu nggak boleh banyak darah, nggak boleh lama darah muncul di tayangannya WWE ya, walaupun itu pay per view. Terus bagaimana 2 kali Dominic terlibat, 3 kali Dominic terlibat di sini. Ada tribut juga untuk Terry Funk yang sangat jelas diberikan oleh Kevin Owens. Mungkin untuk ini usaha WWE untuk membayar apa yang mereka lakukan pada saat Terry Funk hardcore match yang tribut sebenarnya pada saat acara tribut di SmackDown itu di bawah ekspektasi. Kali ini di atas ekspektasi, di luar ekspektasi apa yang dilakukan di Street Fight ini guys. Beberapa momen mereka berantem di kursi penonton yang anak haram ganggu 2 kali di sana. Bagaimana si Dominic dihampaskan sentonnya Kevin Owens dari atas tribun menuju bawah yang ada mejanya yang dibanting di sana ya, cukup aman kalau saya bilang. Terus juga bagaimana sedikit ya dikasih lah sedikit celah Finn Balor dan juga Damian Priest, tapi tidak di sini. Dan full tim Judgment Day bantuin Damian Priest sama Finn Balor. Si JD McDonough juga mencoba mengganggu. Ini JD McDonough ada, ntar kita ngomongin JD McDonough guys ya. Tapi intinya di sini Rhea Ripley juga ikut datang, dia spears Kevin Owens, jadi Kevin Owens gak bisa naik. Terus juga pas Sami mau ngunci Finn Balor di atas, udah tinggal menang itu, udah hell of a kick, tiba-tiba ada anak haram yang memukul Sami pakai koper, dan ini membuat si Finn Balor bisa memenangkan match ini guys. Saya sudah menduga itu jadi kemenangan. Tapi kalau karena kita bukan di arena, kita nggak lihat bagaimana pergerakan Dominic kan guys ya. Kita lihat apa yang kita lihat di layar, Dominic nggak kelihatan di situ. Dan tiba-tiba Dominic mukul pakai koper, itu langsung mau cancel apa yang saya bilang retain guys. Saya kira ini retain, ternyata we have new champion guys. Di luar dugaan, sangat mengejutkan, kualitas match yang keren, hasil di luar dugaan. New champion itu level epic match, best of the year guys kalau saya bilang ya. Saya sangat puas dengan match itu. Saya sangat merasa payback untuk kita yang ngikutin cerita. Ini kan karena cerita apa yang terjadi di match ini itu penuh dengan cerita. Prahara Judgment Day, KO Sami, JD McDonough, itu kan penuh cerita. Kalau teman-teman yang nggak ngikuti cerita menuju payback ini, susah untuk ngerasa match ini meaningful banget.
Kemenangan Judgment Day ini meaningful banget. KO sama Sami Zayn nggak di-expect sama sekali mereka bisa kalah di sini. Dan mereka kalah, guys. Jelas dongnya 5 lawan 2. 4 Judgment Day, 1 JD McDonagh. Speaking of JD McDonagh ini sempat membantu Judgment Day di saat krusial. Jadi pada saat saya kira itu udah menang tuh, udah respon saya menang. Tapi ada JD menarik di pas momen di mana harusnya KO Sami menang. Dan JD jadi kunci di sini, guys. Mungkin gak dianggap sama Damian Priest. Mungkin di episode Monday Night Raw dia lihat bagaimana krusialnya pertolongan JD, guys. Tapi untuk itu mereka nggak akan bermasalah dulu karena mereka lagi happy semuanya, terlihat sangat solid semuanya, tidak ada lagi berantem terlihat di raut wajahnya Finn Balor dan juga Damian Priest karena mereka got all the gold yang ada di WWE saat ini. Tag Team Undisputed, mereka pegang satu-satu masing-masing dan pegang 2. Rhea Ripley masih retain, spoiler alert ya. Ada North American Champion juga masih dipegang Dominic, dan Copper masih ada juga. Speaking of Copper, kita tahu Copper ini jadi sumber masalah di Monday Night Raw. Setiap kesempatan di pay-per-view juga gitu, sumber masalah yang membuat Damian Priest, Finn Balor berantem. Tapi hari ini Copper jadi sumber kemenangan untuk Judgment Day karena gara-gara Copper yang dibawa oleh Dominic menghantamkan pas lagi pinfall si Sami, ini membuat semuanya berubah. Dan we once again have a new undisputed tag team champion, the Judgment Day. Terus bagaimana nasib Copper? Bang, ntar dulu, kita fokus dulu di cerita, masih diperpanjang nih, guys. Cerita masih diperpanjang, kita harus saksikan. This is another bloodline treatment ya yang dikasih oleh WWE kepada Judgment Day. It's so interesting. Saya cukup kesal juga ya, ada kesalnya juga. KO Sami kalah di Payback, guys. Tapi mending daripada kalah di Monday Night Raw ya, guys ya. Jadi kalah di Payback nggak apa-apa dengan cerita yang mumpuni. Dengan mungkin sebagian orang kan kesal sama Judgment Day. Kalau saya memang untuk dalam segi heel ya, saya bilang tadi saya kesal KO Sami kehilangan title-nya di sini. Tapi untuk realnya, guys ya untuk segi cerita yang kita bisa saksikan, memberikan mereka championship membuat mereka semakin utama. Dan Judgment Day akan jadi treatmentnya mungkin diberikan sama seperti treatment waktu Evolution ya, dan juga waktu Bloodline ya. Semuanya punya title, walaupun nggak yang World Heavyweight Championship title, tetapi it's a title. Dan itu juga title utama yang ada di WWE. Congratulations lah untuk Judgment Day, they always rise, kata Damian Priest. Permusuhan apakah masih ada? Masih pasti akan tetap ada permusuhan antara mereka. Mungkin JD McDonagh akan jadi masalah yang membuat mereka kembali rusuh. Itu mungkin jadi kunci kehilangan tag team mereka nantinya rencananya. Tapi saat ini mereka akan tetap berpesta, guys ya. Lanjut lagi ke segmen Grayson Waller Effect. Cody Rhodes jadi special guest di sini ya. Saya nggak mau ngomongin apa yang mereka omongin, udahlah. Yang jelas di sini pengumuman besar yang kita nantikan. Pengumuman besar diungkapkan Cody adalah kita punya member Monday Night Raw yang baru, yaitu adalah main event Jey Uso, guys. Jey Uso hadir di Payback setelah dia quit WWE, quit SmackDown, dan quit Bloodline. I'm out of Bloodline, I'm out of WWE, I'm out of SmackDown, I'm out of WWE. Usos, juices, katanya gitu, guys. Memang dia keluar karena di alumni. Gimiknya WWE ditambah di website ya, ada di alumni katanya gitu. Terus hari ini diumumin kalau Jey Uso jadi member roster untuk Monday Night Raw, guys. Official. Ya kita akan ketemu beberapa hal lah jadinya. Nanti Jey Uso bisa digodain sama Judgment Day. Ngapain datang-datang ke sini nih? Ini Monday Night Raw bukan SmackDown.
Terus Cody akan membela Jey Uso. Mungkin Jey Uso sama Cody akan tag team dulu bersama untuk saling membela dulu. Terus KO, Sami mungkin bertemu lagi dengan Jey Uso dengan awkward. Itu yang akan kita nantikan ya. Jey Uso kali ini babyface guys, disambut oleh penonton dan penonton sorak-sorai untuk dirinya. Sama kita ke match sebelum main event, kita punya Women's World Championship match. Ada Rhea Ripley Mami melawan punggung Raquel Rodriguez. Teman-teman ada yang bilang ini kayak lanjutan feud mereka bang waktu di NXT. Saya nggak ngikutin dan nggak menonton matchnya Rhea Ripley dan Raquel yang ada di NXT. Tapi menurut saya di match ini mereka sangat menunjukkan bagaimana powerhouse-nya mereka, bagaimana mereka sama-sama punya kekuatan di power. Tapi pada akhirnya Rhea Ripley masih butuh championship tersebut daripada Raquel saat ini. Entah mungkin Raquel akan dapat kesempatan itu, tapi untuk saat ini Rhea Ripley lebih membutuhkannya daripada Raquel dalam segi storyline, dalam segi putting up untuk Judgment Day ya di Monday Night Raw. Jadi kemenangan masih untuk Rhea Ripley di sini. Bukan berarti matchnya jelek, matchnya cukup oke, cukup menghibur, dan saya cukup suka dengan bagaimana mereka menunjukkan kalau mereka sama-sama powerhouse yang powerful, yang semuanya bisa mereka lakukan just like a man. Sampai kita ke main event dengan hype yang cukup menyenangkan, dengan cerita yang sangat mumpuni walau cuma sebulan, tetapi dengan hasil dan kualitas pertandingan kita kalau bisa bilang ya ekspektasi di atas ekspektasi, di bawah ekspektasi. Walaupun ekspektasi itu cuma turun dikit, tapi itu tetap namanya di bawah ekspektasi. And now we got it as di bawah ekspektasi untuk banyak poin yang tersaji di match ini menurut saya guys ya. Bukan matchnya jelek, tidak. Saya nggak bilang matchnya jelek, cuma sedikit di bawah ekspektasi saya. Karena saya lebih berekspektasi karakter Nakamura yang lebih keluar cukup beringas. Tapi tetap WWE hanya mempertahankan, WWE masih mempertahankan Nakamura yang sebelumnya. Cuma bedanya sekarang dia heel dan dia punya misi. Itu doang. Nakamura menendang dan menyasar punggungnya berkali-kali, punggungnya Seth Rollins berkali-kali, dan itu cukup efektif untuk membuat Seth Rollins menjadi kesakitan dan kelelahan untuk melakukan gerakan-gerakan maksimal. That's the story guys ya, that's just a story. Sebenarnya ya Rollins ya aman-aman aja untuk terus lanjut dengan punggungnya yang menurut saya walaupun memang sakit, ada cederanya, tapi tetap secara real itu tetap it's okay, baik-baik saja. Tapi ini dibuat Rollins dramatis secara kayfabe. Dia agak susah untuk bergerak gara-gara berkali-kali Shinsuke menyasar dan menyerang punggungnya. Endingnya pun klimaksnya nggak maksimal kalau saya bilang. Mungkin ada miskomunikasi juga di ending, dimana mereka sempat ada perubahan dikit terus langsung curb stomp, langsung kunci gitu loh. Dan menurut saya tidak epic, endingnya tidak epic. Bukan berarti endingnya nggak gimana ya. Saya nggak bilang itu nggak bagus, tapi saya bilang itu nggak epic. Karena saya berharap ada keramaian dulu dari penonton, kick out yang cukup banyak mungkin ya. Epic yang saya ekspektasikan ya seperti itu. Tiba-tiba Rollins bisa mengganti serangan, reversal begitu, terus kunci dan menang, gitu yang saya ekspektasikan retainnya. Tapi yang disajikan tidak, karena di momen yang agak sunyi kalau saya bilang ya, momen yang tidak yang rame begitu, tiba-tiba crossum, tiba-tiba kunci. Dan ini cukup mengesalkan. Dan memang ternyata guys, the story doesn't end in that match. The story masih akan lanjut, karena secara digital eksklusif mungkin akan dimunculin di Raw ya. Secara digital eksklusif WWE mengupload video di akhir match itu. Jadi Shinsuke Nakamura kembali menyerang Seth Rollins. Dia menghajar punggungnya Rollins setelah semuanya berakhir, setelah pay-per-view-nya habis. Gitu. Kenapa harus digital eksklusif ya? Kenapa nggak langsung aja nyerangnya di ending pay-per-view? Atau pay-per-view-nya ya endingnya juga nggak yang ngepas waktu 30 menit ataupun pas 1 jam itu, nggak juga. Nggak ngepas 60 menit, 30 menit juga. Bisa diperpanjang aja. Kenapa WWE harus munculinnya untuk digital eksklusifnya ya, untuk melanjutkan story ini. Dan story masih berlanjut. Shinsuke marah, dia serang Rollins yang ada, bisa teman-teman lihat di YouTube. Ini membuat kita
berpikir kalau Fastlane masih akan terjadi nih, mereka mungkin akan jadi trilogi untuk mereka, dan di mana endingnya nggak tahu ya kalau Shinsuke bisa menang atau enggak, atau jangan-jangan cash in endingnya ya, Shinsuke nggak dapat kesempatan jadi World Heavyweight Champion. Kita harus tunggu itu guys ya. Tapi untuk keseluruhan Payback hari ini, saya sudah bilang matchnya tuh eventnya tuh ya, eventnya cukup keren karena diselamatkan dengan beberapa momen ya. Tiga yang bisa saya sebutkan adalah John Cena House, Jey Uso datang, sama Steel City Street Fight. Itu yang cukup menyelamatkan the whole thing, semua yang terjadi di event Payback tahun ini. Bang Gilang, rekomendasi yang mana yang wajib ditonton? Cuma satu aja teman-teman, yang saya wajibkan rekomendasikan teman-teman untuk nonton adalah Pittsburgh Steel City Street Fight. Nonton secara full ya guys ya. Istilahnya ini bukan berarti match yang lain tidak penting ya guys ya. Bukan berarti match yang lain tidak penting, tapi untuk menghemat waktu teman-teman yang tidak punya banyak waktu untuk menyaksikan keseluruhan acara ataupun keseluruhan match, kasih satu aja, match Steel City Street Fight. Jadi rekomendasi saya mungkin salah satu match terbaik yang mungkin akan masuk list-listnya banyak orang di akhir tahun nanti. Kalau kita merujuk kepada prediksi saya ya, cukup bisa ditebak guys. Cuma satu match yang saya meleset, yaitu new championnya Judgment Day, karena saya nggak berpikir sama sekali. Saya bilang juga di prediksi akan sangat mengejutkan kalau Judgment Day menang guys. Emang bener sangat mengejutkan WWE memberikan keputusan twist dan kejutan seperti ini yang membuat kita suka nonton pay-per-view WWE, suka nonton pro wrestling. The story is everything. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa selalu support channel Gilang Gulat. Thank you.